Diki Arman Hanafi, SPJP Konsultan sebagai Presidennya ARS. Langsung saja kita mulai. Sesuai schedule, malam hari ini kita akan membahas tentang indikasi untuk lead pacemaker dan juga what's the best site for RV pacing yang nanti akan dibawakan oleh pakar kita. Langsung saja saya perkenalkan moderator untuk malam hari ini, Dr. Muzakir, SPJP Konsultan. Saat ini beliau aktif sebagai konsultan IP di Rumah Sakit Dr. Sudi Huswado di Makassar. Pada Dr. Muzakir, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada siapa namanya, Farah, Dokter Farah. Saya lupa, saking lamanya tidak ketemu. Oke, terima kasih atas perkenalan yang introduction. Pada malam ini kita melanjutkan webinar series yang ke-21 dan sekaligus juga ini adalah webinar series yang terakhir. Pembicara kita pada malam ini adalah Dr. Andina Munawar. Beliau adalah Andina Munawar, saya baca dulu ininya. Medical, beliau sekarang ini adalah sedang menuntut ilmu di Australia dan sampai sekarang juga PhD-nya telah selesai dan beliau bekerja di aktif elektrofisiologis konsultan di Winawalia Cardiac Center. Pembicara pertama harusnya tadi Dr. Edo, maaf, dan pembicara kedua tadi adalah Dr. Andina Munawar. Dr. Edo Tondas adalah sebagai dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan beliau juga adalah 2018 Fellowship Interventional Cardiology di Wuhan. Ini Wuhan daerah yang kita kenal sebagai COVID, dan 2018 EP di Los Angeles, USA. Dan sekarang berkedudukan di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Hospital di Palembang sebagai elektrofisiologis konsultan. Beliau nanti akan membawakan leadless pacemaker. Kepada Dr. Edo, saya persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Muzakir, terima kasih ARS yang memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan presentasi. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk presentasikan tentang leadless pacemaker atau pacemaker tanpa kabel, bagaimana indikasinya dan apa saja kekhawatiran yang harus kita perhatikan dalam melakukan pemasangan leadless pacemaker. Jadi apabila kita melihat pada sejarah dan evolusi dari pacu jantung itu dimulai sejak tahun 1958, di mana pada saat itu ditemukan pacu jantung eksternal yang pertama, di mana generatornya itu berada di luar tubuh manusia, dan tahun 1960 itu adalah pacu jantung pertama yang diimplan ke dalam generatornya berada di bawah kulit. Dan seterusnya, pacu jantung ini terus berkembang dengan ukuran yang juga semakin besar, semakin lama semakin kecil, dan juga dengan berbagai fitur yang muncul seiring dengan perkembangan sepanjang tahun. Misalnya tahun 1986 ditemukan adanya fitur rate response, dual chamber pacemaker atau pacu jantung dua kamar ditemukan tahun 1989, hingga pada tahun 2006, maka itu 2011 itu ditemukan pacu jantung dengan yang tahan atau MRI resistant, dan pada tahun 2012-2015 pacu jantung sudah mengalami evolusi menjadi berukuran sangat kecil dan dapat diimplantasi ke dalam tubuh manusia tanpa adanya kabel. Oke, jadi pada awalnya sebenarnya alat pacu jantung ini awalnya tidak menggunakan baterai litium seperti yang kita kenal sekarang, tetapi pada awalnya pacu jantung sebagian besar itu diberikan kekuatan atau menggunakan daya nuklir, ya, sehingga ukurannya juga menjadi relatif besar dan harganya pada saat itu menjadi cukup mahal. Sedangkan energi nuklir itu sangat overpower atau sangat berlebihan untuk dapat memacu jantung manusia bahkan sampai seumur hidup manusia. Sehingga hal ini menimbulkan protes dari beberapa ahli yang melakukan ban pada alat-alat pacu jantung yang bersifat atomik atau menggunakan energi nuklir. Dan akhirnya pacu jantung berevolusi dari energi nuklir menjadi baterai litium yang kita kenal sekarang, yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tentu bentuknya menjadi semakin baik dan semakin baik
Dan juga bahkan alat pacu jantung ini dapat kita temukan pada kisah-kisah fiksi. Ini juga merupakan suatu alat pacu jantung yang kita kenal dalam Marvel Universe. Nah, kenapa kita memasang pacu jantung leadless? Jadi, pacu jantung leadless atau tanpa kabel, karena secara latar belakang, ternyata 1 dari 8 pasien itu dapat mengalami suatu komplikasi dengan akibat daripada pemasangan pacu jantung transvenai konvensional. Dan hal ini terutama terkait dengan lead-nya, sekitar 2,4 sampai 5,5% itu terkait dengan lead, atau terkait dengan pocket atau kantong yang kita buat untuk memasang alat pacu jantungnya sekitar 0,4 sampai 4,8%. Belum lagi risiko pneumotoraks saat kita melakukan fungsi pada vena yang akan kita gunakan sebagai akses. Dan akhirnya risiko yang cukup mengerikan yaitu adalah infeksi, walaupun angkanya sedikit 0,3 sampai 0,8%, tapi apabila terjadi maka infeksi dapat menyebabkan mortalitas hingga 20%. Sehingga pacu jantung tanpa kabel atau leadless pacemaker atau saya singkat saja dengan LP didesain untuk meminimalisir komplikasi yang terkait dengan lead dan pocket. Sehingga ukuran daripada LP ini rata-rata lebih kecil, bahkan sekitar 93% lebih kecil daripada pacu jantung tradisional, dan umumnya sudah MRI compatible, dan ada beberapa fitur lain yang sangat menarik dan selalu berkembang. Dan saat ini ukuran pacu jantung yang leadless yang paling kecil adalah sekitar 2 gram, dan kita volumenya sekitar 0,8 cc. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh komplikasi yang mungkin sudah sering juga kita temui dalam praktek kita sehari-hari. Komplikasi yang terkait dengan pemasangan pacu jantung tradisional, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, untuk jangka pendek kita temukan misalnya infeksi atau hematom dari pocket, lead dislodgement, lepasnya lead, atau kita lupa mengkoneksikan atau mengencangkan lead ke generatornya, dan juga pneumotoraks. Untuk efek samping jangka panjang, misalnya infeksi, Liddle syndrome, venous thrombosis, fraktur lead, insulation breach, atau tricuspid valve injury. Ini semua harus kita waspadai apabila kita memasang alat pacu jantung konvensional. Yang kita lihat ini pada gambar, komplikasi pada kulit itu dapat mulai dari yang paling ringan seperti adesi kulit saja, menjadi abrasi kulit, bahkan sampai terjadi device expulsion atau keluarnya alat daripada kulit. Ada beberapa tipe pacu jantung leadless yang saat ini berada di pasaran. Ada 2 nama yang cukup dikenal, yaitu NanoStim yang di-launching tahun 2012 dan Micra TPS dari Medtronic yang di-launching tahun 2015. Apa perbedaan kedua alat ini? Untuk NanoStim itu dia menggunakan sistem active lead atau screw-in helix yang difiksasi pada jaringan. Sehingga dalam hal ini nanti delivery sistemnya akan kita dorong masuk ke dalam jantung, dan kemudian kita akan melakukan screwing in sebelum kita melepaskan alat leadless pacemaker NanoStim. Nah, untuk Micra TPS dari Medtronic ini menggunakan satu kait nitinol atau nitinol tines yang nantinya akan difiksasi pada jaringan. Nitinol tines itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga bersifat automatik. Delivery catheter didorong masuk ke right ventricle, dan si kait atau tines tadi tetap mengalami retraksi sampai kita mendorongnya keluar, maka kaitnya itu akan terlepas dan keluar dan akan mengengage jaringan-jaringan miokard, sehingga pacu jantung terfiksasi dalam right ventricle. Nah, ini adalah indikasi daripada leadless pacemaker. Secara umum indikasinya adalah sesuai dengan alat pacu jantung yang konvensional. Jadi kita biasanya memberikan alat pacu jantung pada 2 situasi, yaitu yang pertama adalah disfungsi sinus node, dan yang kedua adalah AV block atau AV node disease. Jadi terutama alat pacu jantung leadless pacemaker ini biasanya untuk yang sinus node dysfunction, ini dapat dipertimbangkan sebagai suatu single chamber PVI pacing. Ya, apabila kita tidak mengekspek suatu pemacuan yang sering pada pasien ini. Ini dapat kita gunakan pada sinus node dysfunction untuk single chamber PVI. Dan untuk yang AV node disease, ini biasanya single chamber PVI ini digunakan terutama untuk pasien-pasien yang mengalami AF atau mengalami, kita lakukan strategi ablate and pace, di mana kita melakukan ablasi pada AV junction, pada rate control untuk AF. Nah, tetapi dengan adanya beberapa teknologi baru, maka saat ini walaupun sebagian besar kasus ini merekomendasikan dual chamber pacing, namun masih ada tempatnya untuk menempatkan suatu pacing VDD, di mana kita memacu pada ventricle, tapi kita dapat melakukan sensing pada atrium sekaligus. Nah, untuk mencapai suatu AV sinkronisasi, ya, pada
pada suatu pemacuan atau kita sebut dengan mode VDD, pacu di ventricle melihat di dua chamber, biasanya pemacuan fisiologis ini memerlukan dua atau lebih daripada lead, di mana atrium harus disensing supaya kita dapat mendapatkan AV sinkroni. Nah, atrial sensing misalnya kita dapatkan misalnya dengan pemasangan satu lead atrial khusus seperti pada mode AI atau DDD, atau kita dapat menggunakan satu lead di mana atrial lead-nya itu floating atau pada lead yang sama dengan lead ventricle. Ini kita sebut dengan mode VDD. Nah, tanggal 21 Januari 2020, FDA sudah mengapprove penggunaan Micra AV. Ini satu jenis baru dari leadless pacemaker untuk AV block, dan ini akan menjadi suatu milestone yang baru untuk leadless pacemaker. Nah, ini adalah skema di mana Micra AV yang ditempatkan pada right ventricle. Jadi dia memiliki suatu sensor akselerasi. Dia akan mendeteksi flow dan gerakan daripada ventricle dan aliran di dalam darah. Sehingga flow ini nanti yang dideteksi oleh alat ini adalah flow yang ekivalen dengan suara jantung S3 dan S4, di mana terjadi pengisian atrioventrikular dan kontraksi atrium. Sehingga setelah PR interval atau delay tertentu setelah S4, maka dia akan memacu sesuai dengan sensing yang didapatkannya dari accelerometer flow tadi. Nah, memang ini tidak bisa sama persis dengan apabila kita pasang atrial lead, tapi paling tidak sudah mendekati pacemaker lain yang dengan mode VDD. Nah, jadi ini bukanlah suatu electrical sensing murni, tapi suatu hemodynamic sensing. Dan ini juga merupakan suatu teknologi yang cukup menarik. Nah, jadi untuk memilih sistem pemacuan pada leadless pacing, apabila kita pada kasus sinus dysfunction, apabila kita menginginkan suatu AV synchrony, tidak menginginkan AV synchrony pada sinus dysfunction, tapi kita menginginkan rate response, maka kita dapat memasang suatu rate responsive ventricular pacemaker. Apabila kita memilih leadless pacemaker, maka dapat kita pilih Micra VR yang memiliki suatu rate response system. Untuk pasien-pasien dengan AV block, ya tentu apabila kita mengendaki AV synchrony, saat ini kita sudah dapat memasang Micra AV untuk mendapatkan AV synchrony. Dan apabila kita menginginkan rate response pada AV block, maka kita dapat berikan pemacuan dengan Micra VR saja. Ini adalah beberapa kandidat yang direkomendasikan untuk leadless pacemaker, tapi terutama leadless pacemaker ini kita prioritaskan untuk pasien-pasien yang memang sudah berusia di atas 65 tahun. Beberapa kontraindikasi yang mungkin untuk leadless pacemaker, ya misalnya adalah penggunaan neurostimulator atau alat-alat seperti ICD, CRT, pacemaker yang lain, bisa menimbulkan interferensi listrik, sehingga salah satu harus dimatikan apabila kita memasang dua jenis alat tersebut. Kemudian pasien-pasien yang mengalami unstable angina pectoris, infak yang baru, atau catheter tricuspid mekanik, adanya IPC atau vena cava filter, ventricular assist device, pasien-pasien yang sangat obes, yang dapat menghalangi programming telemetrik, tidak adanya femoral venous access atau stenosis pada vena femoralis, dan juga adanya alergi atau intoleransi terhadap titanium atau nikel, titanium atau nitinol alloy. Ini merupakan beberapa kontraindikasi yang mungkin untuk LP. Alat-alat yang kita gunakan untuk implantasi pacemaker leadless adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan suatu introducer yang mungkin ukurannya agak besar, sekitar 23 French. Dan kita ada delivery system sekitar 150 cm panjangnya, dan tentunya generator pacemaker itu sendiri. Apabila kita melihat ketiga jenis LP, ini Micra yang paling kecil. Ini adalah teknik bagaimana kita melakukan implantasi leadless pacemaker. Jadi kita pertama berikan lokal anestesi dan sedasi apabila diperlukan, lakukan fungsi vena, dan kita lakukan dilatasi dulu dengan menggunakan sheath 8F. Kemudian kita dapat menggantinya dengan introducer 14F, dan kemudian kita abses jadi 23F. Dia ada hydrophilic coated introducernya, jadi jangan lupa untuk memberikan air, tapi jangan terlalu cepat memberikan air, hanya pada saat kita akan memasukkannya saja. Dan kemudian kita navigasi sheath-nya ke IVC, menggunakan superstive wire, delivery system dengan time-based leadless generator-nya kita arahkan ke RV apex, dan kita konfirmasi posisi dengan menggunakan kontras, ya. Kemudian kita unlock tethernya dan kita deploy device-nya. Kita lakukan tag test atau hold and pull test, paling nggak 2 dari 4 time, atau kaitnya itu harus tercengkeram pada miokard, dan kita dapat melihatnya dengan kita melakukan SINA. Kita evaluasi clinical electrical parameternya, dan kita dapat melakukan recapture atau reposisi device apabila diperlukan. Dan saat kita sudah puas dengan posisinya, maka kita dapat
memotong tali teternya dan kita sine untuk final device position. Oke. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting dari teknik pemasangan sendiri adalah hemostasis. Setelah hemostasis, setelah kita memasang LP, jadi biasanya kita dapat menggunakan figure of eight teknik, ya. Tapi apabila kita menggunakan figure of eight teknik untuk melakukan hemostasis, tentu kita jangan lupa untuk menggunakan suture silk yang ukuran 0 atau lebih, ya, dan juga menggunakan yang tebal. Karena kalau tidak, apabila kita terlalu semangat mengikatnya, maka bisa putus. Nah, ini pengalaman. Pada saat kita pasang, kita terlalu semangat, kita ingin ikat kuat-kuat, ternyata snap. Sehingga kita dapat melakukan strategi yang lain, yaitu dengan hemostasis kita dapat melakukan manual kompresi, figure of eight suture, atau kita menggunakan teknik stopcock yang merupakan suatu alternatif. Ini biasanya kami gunakan untuk apabila kita melakukan hemostasis, kita menggunakan beberapa multiple sheet kecil atau satu sheet yang besar. Kita tetap melakukan figure of eight, tapi pada saat finalisasi, kita menggunakan stopcock untuk memfiksasi daripada hemostasisnya. Jadi dengan stopcock, pada saat kita melepas, kita dorong stopcocknya, kemudian kita putar stopcocknya, sehingga stopcocknya dapat terfiksasi dengan baik. Baik, ada beberapa studi tentang leadless pacemaker, ada micro TPI study, leadless 2, yang semuanya merupakan suatu kohort yang besar yang menunjukkan bahwa leadless pacing memiliki suatu performa yang cukup baik. Dan ini adalah satu data di mana leadless pacemaker memiliki suatu performa jangka panjang yang cukup baik untuk berbagai subgroup, ya. Dalam hal ini subgroup diabetes, coronary artery disease, AF, gagal jantung, hipertensi, penyakit valvular, PPOK, LBBB, vascular disease, dan lain-lain, semuanya lebih merekomendasikan untuk leadless pacemaker. Jadi sebenarnya kandidat yang cukup mungkin untuk dilakukan pemasangan LP adalah apabila risiko pasien terhadap infeksi itu cukup besar. Jadi ada 2 atau lebih daripada clinical risk factor sebagai berikut, misalnya diabetes, gangguan fungsi ginjal, di mana kita masih menyimpan aksesnya untuk nanti dilakukan hemodialisis, atau pasien dalam penggunaan kronik kortikosteroid, adanya infeksi sistemik yang rekuren, atau pasien dalam terapi imunosupresif. Ini adalah beberapa kandidat pasien yang cukup baik untuk LP. Untuk ketahanan baterai sendiri dan durabilitas dari LP, sekitar 98% pasien itu tetap stabil threshold pacing-nya selama 6 bulan dan selama jangka yang lebih panjang. Dan biasanya threshold-nya dia akan turun dulu sebentar dan kemudian dia akan stabil. Dan untuk perkiraan masa baterainya itu kurang lebih sekitar 12,5 tahun. Di sekitar 94% itu memiliki longevity lebih dari 10 tahun berdasarkan data. Nah, mengenai AV sinkroni yang dimiliki oleh LP yang mampu melakukan VDD pacing, yaitu Marvel 2 study. Jadi di sini tidak didapatkan daripada persentase AV sinkroni berdasarkan lokasi implan, apakah implannya di AV apex, septum, ataupun RVOT, rata-rata memiliki kemampuan AV sinkroni yang sama, dan juga AV sinkroninya itu bertahan seiring dengan waktu, ya, bahkan sampai 60 bulan. Nah, tentu walaupun kita mampu mengurangi komplikasi-komplikasi yang berhubungan dengan pocket dan lead, namun tentu di sini kita belum mendapatkan adanya pocket infection, ya, pada pemasangan LP ataupun infeksi LP-nya sendiri. Tapi tentu di sini tetap kita harus mewaspadai komplikasi seperti perforasi kardiak, komplikasi vaskular, dislokasi lead atau device-nya, sehingga hal-hal ini juga harus kita perhatikan. Nah, jadi tapi apabila kita melihat secara lebih besar dibandingkan dengan studi-studi yang lain, komplikasi berupa perforasi atau perikardial efusi yang sekitar 1,6%, apabila dibandingkan dengan pacu jantung lain yang konvensional, sebenarnya angka komplikasi ini kurang lebih sebanding atau serupa. Namun kita harus memperhatikan bahwa ada beberapa subgrup yang lebih beresiko, misalnya pasien-pasien dengan PPOK, pasien berjenis kelamin wanita,
pasien-pasien dengan PCI sebelumnya atau BMI yang sangat rendah yang kurang dari 25. Nah, sekarang apabila kita mengalami dislodge atau lepasnya device dari tempat yang sudah kita implant, pertanyaannya apakah kita retrieve atau kita tinggalkan saja. Jadi kita melihat bahwa dari dua device yang berbeda, yang pertama itu nanoSIM, gambar yang atas ini, kita dapat Dokter Edo, waktu tolong dipercepat, waktunya sudah, ya. Baik, ya ini sudah kita dapat melakukan retrieve dengan menggunakan lasso, ya. Apabila kita melakukan retrieve pada LCP, kita bisa menggunakan dengan alat retrieval yang dedicated karena dia tidak membutuhkan unscrew. Tapi kalau untuk Mitra 3 kita dapat menggunakan seperti biasa dengan menggunakan sheet yang sebelumnya. Untuk plus pacemaker, Micra itu dapat penelitian dari Cadaver itu dapat memungkinkan 3 Micra dalam satu chamber RV, sehingga mungkin kita dapat perkirakan penggunaan maksimal sekitar 30 tahun. Dan di masa depan kita akan mengekspektasi banyak sekali perkembangan lain daripada pacu jantung leadless ini, bagaimana kita mengembangkannya selain daripada bradycardia pacing ke terapi defibrilasi dan terapi resinkronisasi dengan berbagai alat. Terima kasih, demikian dari saya. Selamat malam. Terima kasih kepada Dr. Edo yang membawakan presentasinya yang sangat menarik, dan ini banyak hal-hal yang baru yang kita tidak pernah, yang kami sendiri tidak pernah melihat sebelumnya. Oke, berikutnya saya akan persilakan kepada Dr. Andin untuk mempresentasikan judul The Best RV Pacing. Silakan Dr. Andin. Oke, terima kasih. Saya coba share ya. Oke, Dr. Andin, tolong bicara agak sedikit keras karena saya lihat sinyalnya agak hilang-hilang. Oh, oke. Ya, terdengar? Ya, bagus, kelihatan. Sudah kelihatan, Dr. Andin? Ya, apa suara saya terdengar? Zaki? Keras, cuman agak putus-putus, jadi mungkin agak lebih dikerasin. Oke, cukup keras kok. Keras ya? Oke. Saya mau turn off. Oke, terima kasih Pak Zakir. Terima kasih NAHRS untuk memberikan saya kesempatan untuk berbagi sedikit mengenai topik yang diberikan pada malam hari ini, yaitu what's the best site for right ventricular pacing. Oke, ini udah dibahas sedikit oleh Dr. Edo sebelumnya bahwa cardiac pacing history ini berevolusi sejak sekitar tahun 1950-an yang berawal dari pacu jantung yang sangat besar seperti ini di luar sampai kemudian akhirnya menjadi suatu implantable pacemaker yang dengan bentuk sekarang ini itu berevolusi dengan sedemikian cepatnya. Kemudian di masa yang akan datang bahkan mungkin akan menjadi batteryless device, tidak bulky seperti yang sekarang. Nah, sejak perkembangannya tahun 1950 dan sudah lebih dari 200.000 pacemaker itu sudah diimplantasi di Amerika Serikat sendiri. Jadi terbayang di dunia ini berapa banyak pacemaker yang sudah diimplantasi. Nah, walaupun manfaat dari pacemaker ini jelas untuk memberikan penopang laju jantung kepada pasien-pasien, namun sebenarnya kemudian diketahui bahwa efek dari ventricular pacing ini tidak sepenuhnya hanya memberikan efek positif.
clinical outcomes yang diakibatkan oleh ketergantungan dari ventricular pacing ini ternyata memiliki impact terhadap morbiditas dari pasien. Studi pertama studi awal-awal mengenai impact dari ventricular pacing terhadap jantung ini, sebenarnya beberapa studi sudah dipublikasi, diantaranya Danish CITO-PACE, MOST, dan UK PACE trial. Di sini studi-studi ini membandingkan antara outcome dari atrial based pacing di compare dengan ventricular based pacing. Hasil dari meta-analisis yang dilakukan yang dipublikasi pada tahun 2006 lalu menghasilkan bahwa ventricular pacing, atrial based pacing ini memberikan outcome yang lebih baik terhadap timbulnya AF. Kemudian jika dibandingkan outcome stroke, ternyata ventricular based pacing ini juga memberikan outcome yang lebih buruk terhadap kejadian stroke. Dia atrial based pacing dapat menurunkan terjadinya stroke hingga 20%. Kalau dilihat lebih lanjut lagi, lebih detail pada MOST trial, MOST selection trial, pada trial ini dia membandingkan atrial based pacing dengan DDR dibandingkan dengan VVIR, kemudian dilakukan sub-analysis terhadap jumlah ventricular pacing terhadap outcome heart failure dan atrial fibrillation. Di sini terlihat bahwa garis yang atas ini adalah dengan ventricular pacing yang kurang dari 40%, pada grup dengan kumulatif ventricular pacing lebih dari 40%, memiliki outcome yang lebih tinggi terhadap kejadian hospitalization akibat heart failure, juga sama halnya dengan kejadian AF. Juga pada device VVIR, pasien dengan kumulatif ventricular pacing yang lebih rendah memiliki survival yang signifikan lebih baik daripada pasien-pasien yang memiliki ventricular pacing yang lebih tinggi. Kemudian penelitian berikutnya adalah suatu RCT yang dilakukan pada pasien-pasien dengan indikasi ICD, yaitu pada DEVI trial. Pada DEVI trial ini membandingkan di DDR di-compare dengan VVI. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa pasien-pasien dengan ventricular pacing lebih dari 40% memiliki outcome yang lebih buruk terhadap kejadian hospitalisasi terhadap heart failure. Juga memiliki quality of life yang lebih baik dengan pacing yang lebih sedikit. Oleh karena itu, dari sini timbul pemikiran bahwa ventricular pacing ini memiliki efek yang lebih buruk terhadap terjadinya cardiomyopathy atau atrial fibrillation. Sebenarnya mengapa ventricular pacing ini buruk? Ini penelitian yang sangat menarik bahwa pada tahun 1984 Cassidy dan teman-temannya melakukan suatu penelitian untuk melakukan mapping pada left ventricular pada pasien-pasien dengan normal sinus rhythm. Mereka menemukan bahwa pasien dengan normal sinus rhythm tanpa adanya gangguan listrik jantung, pada left ventricle dia memiliki 2 breakout dari LV endocardium, yaitu pada mid septum, pada inferior border, juga pada anterior
free wall, yaitu tempat di mana insersi dari papillary muscle anterior. Dengan aktivasi yang paling lambatnya ada di basis dari infero posterior. Kemudian bagaimana dengan pasien-pasien dengan right ventricular apical pacing? Diketahui jadi ini dari grup yang sama pada tahun 1986 mengetahui bahwa pasien-pasien dengan apical pacing hanya memiliki satu breakout dari LV endokardium. Ini dasar bahwa pemikiran bahwa pada pasien-pasien dengan right ventricular apical pacing itu mengalami disinkroni karena dinding anterior dan lateral dari left ventricle akan teraktivasi lebih lambat karena hanya ada single breakout dari LV endokardium. Kemudian diketahui juga bahwa pacing dari apikal ini mengakibatkan adanya disarray dari myofibril pada 75% dari kanin yang dilakukan penelitian setelah 3 bulan pacing berturut-turut dari RV apex. Kemudian penelitian-penelitian selanjutnya juga yang dilakukan pada kanin bahkan pada manusia, pada pediatrik, juga menemukan bahwa pacing berturut-turut setelah 4 bulan pacing berturut-turut dari RV apex itu akan mengakibatkan disarray dari myokardium di LV. Juga pada manusia setelah 3 tahun pacing berturut-turut akan terjadi myofibril hipertrofi, intracellular vacuolation, degenerative fibrosis, dan fatty deposit. Jadi ini semua akan berakibat buruk dan mengakibatkan terjadinya kardiomyopati. Jadi kalau kita lihat secara umum kenapa ventricular pacing ini buruk, yang pertama ada berbagai mekanisme yang terlibat terhadap terjadinya heart failure diakibatkan oleh cardiomyopathy dan atrial fibrillation. Adanya cellular disarray yang sudah seperti tadi saya jelaskan. Kemudian secara mekanikal ventricular pacing ini akan mengakibatkan retrograde conduction, apalagi pada orang-orang yang memiliki VA conduction lebih dari 100 milisecond. Ini akan mengakibatkan negatif atrial kick yang akan melawan dari menutupnya katup-katup atrioventrikular. Ini akan mengakibatkan peningkatan atrial pressure yang akan juga mengakibatkan regurgitasi pulmonary pain, juga mengakibatkan mitral regurgitasi dan meningkatkan wedge pressure. Juga pada penelitian terhadap kanin ditemukan bahwa ventricular pacing itu sendiri akan secara tidak langsung menurunkan blood flow dari koroner yang mengakibatkan terjadinya iskemia, juga akan meningkatkan tisu norepinephrine yang akan lebih lanjut mengakibatkan iskemia. Selain itu, dia juga mengakibatkan adanya electrical ventricular remodeling yang secara tidak langsung mengakibatkan atrial remodeling dan akan mengakibatkan atrial fibrillation. Jadi akibat dari ventricular pacing ini yang melawan physiologic pacing akan berakibat buruk secara jangka panjang. Oke, jadi untuk itu sebenarnya ada berbagai macam alternatif bagaimana caranya supaya akibat jangka panjang dari ventricular pacing ini dapat dihindari. Salah satunya dengan algoritma yang membuat jumlah dari ventricular pacing ini menjadi lebih sedikit. Tentang algoritma itu ada hysteresis, ada manage ventricular pacing, ada rhythmic. Pada dasarnya adalah untuk mengurangi jumlah ventricular pacing. Pada pasien-pasien yang ventricular pacing dependent, RV alternates di salah satu jawaban dari apakah efek buruk jangka panjang dari ventricular pacing dapat dihindari. Jadi pada awalnya ventricular pacing diletakkan pada ujung dari lead diletakkan pada apex. Kemudian
dipikirkan bahwa bagaimana mode pacing yang lebih menyerupai dengan pacing secara fisiologis sesuai dengan sistem konduksi intrinsik jantung. Sehingga kemudian ditemukan bahwa RVOT mungkin lebih menyerupai apakah high septum, mid, or apical septum. Namun pendekatannya agak lebih rumit karena adanya kesulitan-kesulitan yang terkait dengan anatomi, dan secara tidak langsung penelitian-penelitian memiliki hasil yang berbeda-beda. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai penelitian tersebut. Jadi apa bedanya mengenai septal pacing dengan apical pacing? Mungkin ini untuk orang dokter-dokter yang biasa melakukan device implant ini sudah biasa. Jadi kalau kita lihat dari fluoroskopi, tip dari lead-nya ini berada di apex untuk apical pacing, dan ECG yang dihasilkan akan memiliki QRS duration yang lebih lebar, kemudian memiliki aksis yang negatif pada inferior lead. Pada septal pacing dari LAO, kita akan lihat bahwa ujung dari tip akan mengarah ke arah LV, sehingga outflow tract letak pada di bayangan fluoroskopi akan terletak lebih superior daripada apikal. Ini akan menghasilkan aksis yang positif pada inferior. Jika kita melakukan pada septum, QRS duration yang dihasilkan akan lebih sempit daripada QRS duration yang dihasilkan oleh apical dan lateral wall pacing. Bagaimana evidence-nya? Ini adalah salah satu systematic review dan meta-analisis dari randomized control trial yang membandingkan RV non-apical dan apical pacing. Di sini banyak randomized control trial yang sudah dipublikasi yang membandingkan kedua tersebut dalam kaitannya terhadap outcome ejection fraction. Terlihat bahwa pada pasien pada apical pacing memiliki ejection fraction secara signifikan lebih tinggi daripada grup dengan apical pacing. Jadi meta-analisis ini menunjukkan bahwa non-apical pacing. Anding 2 menit lagi. Oke, namun suatu RCT yang dilakukan lebih lanjut pada RCT di sini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada grup tersebut dalam infection, failure hospitalization, mortality, atau sehingga memang ini sulit untuk dipelajari karena ada kemungkinan bahwa high septum ini populasinya kurang hasil yang positif. Kemudian lebih lanjut lagi berkembang suatu pendekatan baru, yaitu his bundle pacing, yaitu menempatkan ventricular lead pada his bundle sehingga aktivasi dari ventricle akan sama seperti aktivasi dari physiological pacing. Pada awal dari pengembangan his bundle pacing ini sedikit kesulitan karena adanya kesulitan dari technical approach dari penempatan his bundle pacing ini. Namun dengan berkembangnya lead, kemudian tools yang bisa dipakai dengan adanya select secure, ini akan ini sangat membantu dalam penempatan lead pada his bundle pacing. Bagaimana evidence-nya? Sejauh ini his bundle pacing ini memiliki hasil outcome yang baik, hanya saja pada awal-awal studi yang dipublish tahun 2000 ini dari 18 pasien hanya sukses pada 12 pasien, dan pacing threshold-nya akan agak tinggi, 2,4 dengan standar deviasi 1.
Namun baru-baru ini dikembangkan teknik baru untuk menempatkan permanent his bundle pacing. Dengan teknik yang baru ini memiliki hasil yang jauh lebih baik. Kemudian pada penelitian ini dilakukan switch ke temporary RVA pacing. Ditemukan bahwa jika pacing ini di switch ke right ventricular pacing standar, ditemukan adanya worsening ejection fraction, worsening mitral regurgitation, dan peningkatan interventricular delay secara bermakna. Sehingga diketahui bahwa secara fisiologis jauh lebih baik daripada pacing dengan standar. Kemudian in term of outcome, his bundle pacing ini diketahui juga lebih baik dalam heart failure related hospitalization outcome dibandingkan RV pacing biasa. Dan waktunya Dr. Andin habis, silakan dipercepat ya. Namun tidak memiliki perbedaan bermakna pada mortalitas. Ini slide terakhir yang juga menunjukkan hal yang sama, bahwa insiden heart failure hospitalization jauh lebih bermakna, jauh lebih rendah pada his bundle pacing. Jadi untuk kesimpulan, RV pacing ini akan meningkatkan risiko untuk heart failure, atrial fibrillation, dan mortalitas. AAI pacing lebih superior daripada VVI pacing. Pada RV pacing standard, septal pacing seems to be superior compared to apical pacing, namun selective pacing site yang menyerupai physiological pacing seperti his bundle pacing akan lebih menjanjikan terhadap outcome. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Dr. Andin. Kayaknya Dr. Andin lebih lancar kalau baca dalam bahasa Inggris deh dibanding dengan ditranslate kembali ke bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kami buka babak pertanyaan. Adakah yang mau bertanya? Atau kami persilakan kepada audiens untuk bertanya, sebutkan nama, atau kalau tidak diketik di kolom Q&A, nanti akan kami bacakan dan ditujukan kepada siapa. Terima kasih Dr. Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hermawan dari SUI. Ya. Apa kabar Dr. Andin? Baik Dr. Hermawan. Sehat ya. Saya ingin tanya Dr. Andin ya. Kita tahu kan itu pacemaker itu dengan APS ya. Heavy metal dulu ya, ada VIP, dan macam-macam ya yang VIP atau menekan ya supaya tidak lebih Dr. Andin sebenarnya di antara mana sebenarnya yang paling fisiologis ya. Misalnya kan kalau di Medtronic itu ada MVP, di Sinjut itu ada ICS atau VIP. Kalau di Biotronik itu ada VP suppression ya. Apakah ada perbedaan fitur di antara ketiganya nih? Tujuannya untuk menekan supaya RV pacing-nya nggak terlalu banyak. Terima kasih. Maaf tadi sempat terputus di awal, Dr. Hermawan. Jadi pertanyaannya mengenai algoritma dari ini kita kan di Indonesia ini ada Medtronic, Biotronik, kemudian ada Sinjut ya. Itu kan mereka punya fitur untuk menjaga atau menekan right ventricle pacing ya. Tujuannya kan untuk kita meminimize right ventricle pacing ini supaya tidak bertambah atau meningkat ya. Kan umpamanya di Medtronic itu ada manage ventricle pacing, ada ICS di Sinjut, ada ventricle pacing suppression di Biotronik, ya. Itu atau VIP pada Sinjut juga, itu mana yang lebih fisiologis dokter? Yang menurut dokter untuk menjaga supaya ventricle pacing ini tidak lebih timbul gitu seperti itu.
boleh saya jawab langsung, Dr. Zaki? Silakan, Dokter. Ya. Jadi kalau mengenai algoritma untuk meminimize ventricular pacing itu pada dasarnya ada dua, dok. Yang pertama adalah algoritma yang serupa dengan AV hysteresis. Jadi algoritmnya bekerja untuk memanjangkan AV delay sampai ketemu intrinsic ventricular dan akan stay di situ sampai kemudian ada drop beat. AV delay akan memendek. Nah, untuk yang algoritma seperti itu Medtronic punya AV hysteresis, St. Jude punya VIP, kemudian Biotronik itu dia ada AV hysteresis juga, Boston dia namanya AV hysteresis juga. Nah, untuk satu lagi itu algoritma mode switch. Jadi algoritmnya bekerja AAI sampai kemudian terdeteksi drop beat, dia akan di-switch menjadi DDD. Itu hanya ada di Medtronic, namanya MVP, dan Boston itu namanya Rhythmic. Sama Biotronik dia bekerja sebaliknya, dia namanya, saya lupa namanya apa, tapi dia ada. Tapi St. Jude nggak punya. Nah, kalau misalnya yang lebih fisiologis sebenarnya dua-duanya sama-sama fisiologis, cuman ada satu penelitian RCT yang cukup besar, nama studinya Ideal RVP. Dia membandingkan ventricular pacing dari AV hysteresis based algorithm dengan mode switch based algorithm. Jadi ternyata yang mode switch based algorithm itu mampu menurunkan ventricular pacing secara signifikan lebih baik daripada AV hysteresis algorithm. Jadi kalau memang punyanya St. Jude, kita nggak ada pilihan lain, bisanya kita pakai VIP algorithm yang algorithm dengan AV hysteresis. Tapi kalau untuk misalnya kita pakai Boston atau kita pakai Medtronic, itu kalau preference saya lebih suka untuk mode switch, which is the rhythmic atau FX algorithm. Ya. Karena MVP kan dasarnya juga atrial based pacing ya asalnya ya. Jadi dia begitu dia memanjang, baru timbul DDD juga. Seperti itu ya? Enggak dok. MVP. Jadi kalau MVP-nya manage ventricular pacing-nya Medtronic itu bukan memanjang. Jadi dia AAI, jadi dia AAI terus sampai kemudian ada kriteria 2 dari 4 drop beat atau dia 2 dari 4 drop beat, dia akan switch langsung ke DDD. Terus nanti untuk setelah jadi DDD, setiap beberapa beats dia akan coba cari AAI, jadi dia akan coba cek apakah intrinsic rhythmnya kembali atau enggak, itu tiap beberapa beat sampai kemudian dia bisa kembali ke AAI. Jadi device-nya sendiri akan mencoba dengan supaya modenya itu selalu di AAI. Sementara kalau AV hysteresis itu modenya di DD, tapi AV delay-nya long. Ya. Kalau MVP nggak mainin AV delay, ya. Oke, itu perbedaan. Oke, terima kasih kepada Dr. Andin. Dr. Hermawan, oke, saya akan membacakan satu pertanyaan dari Muhammad Faisal Adam. Izin bertanya, kalau begitu jika ingin memasang temporary pacemaker, manakah site DRV yang paling baik? Berapa lamakah TPM itu bisa dipasang sampai pasien tersebut dipasang permanen pacemaker tanpa menimbulkan komplikasi yang disebutkan bila dipasang di apical RV? Terima kasih. Pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Edo mungkin. Silahkan Dr. Edo. Oke, itu sepertinya hubungan AVFX kayaknya ke Dr. Andin, tapi saya coba. Ya, dua sih sebenarnya. Oke, jadi kalau temporary pacemaker itu kan tujuannya sebenarnya untuk sementara saja sampai kita memutuskan apakah penyebab blok atau bradikardianya reversible atau tidak.
biasanya untuk memutuskan bradikardia reversibel atau tidak, ya paling tidak kita mungkin beberapa literatur menyebutkan sekitar 7 hari. Apabila diperlukan, bisa diperpanjang sampai 11 hari. Ya, berapa lama bisa dipasang? Ya, sesingkat mungkin semakin bagus. Artinya saat kita sudah memutuskan bahwa penyebabnya itu tidak reversibel, tidak bisa kembali lagi, maka kita segera putuskan untuk melakukan pemasangan PPM. Ya, tentu bahaya yang kita perlu perhatikan apabila kita memasang TPM terlalu panjang, ya misalnya berhubungan dengan infeksi pada area pemasangan, ya kadang-kadang timbul nanah seperti itu, atau misalnya deep vein thrombosis, ya. Dan juga apabila kita terlalu memasang lead TPM-nya itu terlalu kuat ke dalam, ya bisa saja ada risiko perforasi atau tamponade apabila kita tidak hati-hati. Mungkin itu, dokter. Ada komentar, Dr. Andin? Kalau enggak, saya lanjutkan satu pertanyaan lagi. Ya. Komentar sedikit itu ada pertanyaan, manakah site therapy yang paling baik untuk temporary pacemaker? Jadi sebenarnya untuk site RV yang paling baik untuk temporary nggak ada, karena pada dasarnya temporary ini hanya bersifat temporer, tidak bersifat permanen, dan efek jangka panjang yang paling dekat itu sebenarnya setelah 3 bulan pemasangan pacu jantung. Jadi untuk TPM sendiri kita nggak pernah expect untuk dipasang TPM selama 3 bulan. Jadi pada dasarnya seperti yang Dr. Edo bilang tadi, pada prinsipnya adalah hindari infeksi, hindari komplikasi, kemudian di tempat yang paling stabil yang bisa bertahan selama mungkin tanpa khawatir dislodgement di tengah-tengah, karena resiko dislodgement terhadap temporary pacing wire itu sangat tinggi, apalagi untuk pasien-pasien yang pacemaker dependent, kita nggak mau itu terjadi. Kira-kira gitu. Oke, satu lagi terakhir dari Viani Tejamulya, pertanyaan kepada Dr. Andin, ada pengalaman pasien dengan menggunakan PPM VVI sudah 5 tahun datang ke saya dan gejala gagal jantung, kemudian saya eko dengan FAC cuma sekitar 20% mungkin maksudnya ini, dan severe TR. Dari data lama pasien saya temukan indikasi pemasangan oleh karena TAVB. Tidak ada kelainan struktural dari data eko 5 tahun yang lalu. Dari KG eko saya simpulkan pemasangan lead di RV apex. Pertanyaan saya, apakah perlu dilakukan reposisi dari lokasi lead PPM? Kedua, apakah failure akibat PPM itu reversible? Silakan Dr. Andin, the last question. Terima kasih, Dr. Viani. Kalau kardiomyopati pada RV apex sepanjang pengetahuan saya, itu memang bisa biventrikular, tapi mostly untuk LV kardiomyopati. Untuk RV kardiomyopati, saya rasa ini lebih berkaitan kepada mekanik dari adanya lead itu sendiri yang kemudian mengakibatkan severity dan secara jangka panjang akan mengakibatkan RV failure. Untuk yang seperti ini, saya rasa saya belum pernah menemukan apakah kasus seperti ini bisa reversible. Kalau LV kardiomyopati yang diakibatkan oleh RV apical pacing, kemudian kita upgrade menjadi CRT, itu banyak studi yang membuktikan bahwa itu bersifat reversible karena kardiomyopati akibat disinkroninya tertangani oleh CRT. Namun kalau untuk mechanical kardiomyopati akibat mechanical seperti ini, mungkin saya rasa yang perlu diperbaiki adalah TR-nya, karena ini sifatnya isolated TR, dan reversibilitasnya tergantung bagaimana kita memperbaiki isolated TR-nya itu. Mungkin Dr. Edo atau Dr. Muzakir punya pendapat lain. Dr. Andin, tadi Dr. Edo sudah menjawab sebagian pertanyaan melalui Q&A. Mohon nanti ya audiens bisa melihat dari pertanyaan itu. Jadi sebelum kita akhiri, maka saya wrapping dari awal tadi dikatakan dari RV leadless pacemaker ini adalah salah satu teknologi pacemaker yang mungkin kedepannya akan
terus berkembang dan kita mempunyai salah satu pilihan untuk memasang pacemaker dengan resiko untuk infeksi, resiko untuk orang yang tirah baring lama itu lebih kecil. Kemudian tadi dari dokter Dian Andin Munawar, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa RV pacing mungkin ke depannya ini kita akan sudah mulai tinggalkan dan kita akan beralih ke RVOT atau kita akan ke HIS bundle pacing. Mungkin sekarang device yang digunakan belum terlalu mendukung, mungkin ke depan dengan harga yang mulai relatif lebih murah, mungkin kita lebih banyak pengalaman untuk memasang RV pacing. Oke, saya kembalikan session ini ke Dr. Farah. Dr. Farah? Iya dokter, terima kasih Ya. kami ucapkan kepada Dr. Muzakir, SPJP Konsultan sebagai moderator malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Dr. Adin dan Dr. Edo atas Terima kasih, waktu Pak. dan juga ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini di webinar terakhir kita. Langsung saja kita masuk ke acara utama kita pada malam hari ini untuk closing ceremony. Kepada Dr. Ignatius Jansen, SPJP Konsultan sebagai Ketua dari Scientific Webinar Series INAHRS 2020, saya persilakan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih, Dr. Farah. Selamat malam, sejawat sekalian. Senang sekali hari ini, pada malam hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh serial webinar kita yang sudah kita mulai sejak awal bulan Juli ya, jadi sampai dengan hari ini berarti sudah 6 bulan berjalan. Jadi mungkin sedikit saya akan memberikan laporan dari Scientific sebelum kita menutup webinar kita secara resmi. Jadi silakan slide-nya. Jadi webinar series kita INAHRS mulai tanggal 3 Juli, kemudian hari ini terakhir tanggal 18 Desember 2020. Total kurang lebih ada 24 webinar, kalau tadi disebut series yang ke-21, memang ada 3 webinar series yang merupakan studi EGM, ECG, dan IGM. Silakan slide. Oke. Untuk total partisipan, kurang lebih yang registrasi via webinar atau lewat panitia itu kurang lebih 1.596 partisipan. Dengan free registration itu 796, ini yang registrasi, ditambah yang 3 bulan paket itu 48 peserta, dan yang 6 bulan kurang lebih 752 peserta. Ini di luar dari yang langsung nonton pada hari H, mereka bisa langsung nonton tanpa registrasi juga bisa. Yang free registration ini yang terdaftar di web atau yang melewati panitia. Klasifikasinya untuk allied profesional atau medical student 153 peserta, kemudian GP dan resident 907, dan kardiologis atau spesialis yang lain cukup banyak, ternyata 536. Yang seluruh peserta dari awal webinar series sampai dengan malam hari ini kurang lebih ada 2.365 partisipan, rata-rata 365 partisipan per session, dengan jumlah partisipan berkisar antara 242 sampai 851, dan kita cukup senang karena pada malam hari ini ternyata jumlah partisipan masih cukup banyak. Tadi saya lihat kurang lebih masih lebih dari 300, itu menunjukkan antusiasme dari partisipan semuanya untuk tetap mengikuti webinar series kita sampai dengan akhir. Dan saya rasa ini merupakan webinar series yang paling panjang yang saya tahu ya, selama 6 bulan, dan peserta masih konsisten untuk mengikuti. Silakan slide. Untuk webinar series kita melibatkan ada local speaker dan juga international speaker. Untuk local speaker ada 38 speaker, dan untuk internasional ada 6 speaker. Mungkin Dr. Andin hitungannya separuh-separuh ya, lokal yang internasional gitu. Karena beliau ada di Australia saat ini. Jadi terima kasih juga untuk seluruh panitia, untuk para speaker lokal dan juga speaker internasional, dan terutama juga kepada para partisipan semuanya, sehingga semuanya webinar kita selama 6 bulan ini bisa berjalan dengan baik. Ya,
Kami dari Scientific berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan memang yang kurang lebih dibutuhkan topik-topik yang menarik yang kira-kira applicable untuk sejawat sekalian semuanya. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan lagi ke Dr. Farah. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ignatius Jensen, SPJP Konsultan. Selanjutnya saya minta kesediaan Dr. Agung Fabian, SPJP Konsultan sebagai Ketua Panitia dari webinar seri SINAHRS 2020 untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada dokter, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Dr. Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat selalu, dalam kondisi yang kita semua tahu, dalam kondisi yang memprihatinkan saat ini. Sedikit saya cerita mengenai webinar series ini. Tadinya kita akan mengadakan INAHRS meeting, annual meeting seperti biasa di tahun 2020. Namun setengah dari perjalanan persiapan ternyata pandemi ini semakin tinggi angkanya sehingga kita putuskan untuk membatalkan scientific meeting untuk tahun 2020 ini dan menggantikannya dengan webinar series. Terus terang saja pada waktu awal menentukan webinar series kita sempat ragu apakah orang akan antusias webinar series ini karena ini adalah waktu itu baru beberapa kumpulan kedokteran yang mengadakan webinar series dan itu pun hanya tidak series tapi hanya onsite saja. Jadi kita putuskan untuk mencoba untuk membuat webinar series INAHRS selama 6 bulan dan itu waktu yang kami pikir cukup lama itu. Namun demikian alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman dari tim Scientific, kemudian dari sekretariat dan dukungan dari Presiden INAHRS dan dukungan dari seluruh guru-guru kami, alhamdulillah webinar ini berhasil selesai dan dengan tadi partisipan yang cukup banyak ya menurut laporan Dr. Jansen. Yang kedua, saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden INAHRS dan seluruh member yang telah mempercayakan webinar series ini kepada kami, panitia dari webinar series. Ya, kami yakin bahwa ini adalah webinar series pertama yang mungkin akan diadakan dan mudah-mudahan akan terus berlanjut walaupun pandemi sudah tidak ada. Karena kami mendapatkan info bahwa banyak sekali sejawat-sejawat yang merasa terbantu dengan adanya webinar series. Karena sejawat-sejawat dari luar daerah, terutama dari luar Pulau Jawa itu akan sangat sulit datang ke Pulau Jawa apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi mungkin webinar series ini bisa kita lanjutkan di kemudian hari yang tergantung dari keputusan Bapak Presiden INAHRS. Yang kedua, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya jika pada webinar series ini banyak sekali kekurangan, baik itu masalah jaringan, kemudian transmisi dan lain-lain, masalah registrasi juga sempat jadi masalah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari webinar series INAHRS ini. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh speaker yang telah setia mengikuti webinar series ini dari mulai bulan Juli sampai bulan Desember ini. Semoga webinar series ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat berguna untuk praktek kita semua, dan semoga dengan webinar series seperti ini kita juga tetap dapat bersilaturahmi, saling bertemu walaupun mungkin tidak ketemu secara fisik tapi secara virtual, mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan kita untuk bertemu satu sama lain. Terima kasih perhatiannya. Mungkin kalau tidak keberatan mungkin Bapak Presiden bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk sebagai penutup webinar series INAHRS 2020 malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma jadwal bahwa saya harus ada dok. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara webinar series ini berlangsung dengan kita memang sangat kesulitan seperti tadi sudah dikatakan sama
Jansen bahwa Society Animal Science ini tidak bisa dilakukan dalam pandemi ini, dan membuat alternatif web series berkat kerja keras seluruh peneliti saya, terutama Agung, Dr. Jansen, Dr. semua dan karya lain RS, acara ini sangat baik dan ucapkan banyak-banyak saya harapkan acara ini sangat bisa dilanjutkan juga tahun-tahun depan, dan ya IPS punya misi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan kelainan irama jantung, dan itu akan akan sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden INAHRS 2020, Dr. Diki Armen Hanafi, SPJP Konsultan. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu door prize untuk para peserta yang beruntung. Namun sebelumnya saya mintakan kepada seluruh panelis dan member INAHRS untuk menyalakan kamera. Silakan dinyalakan kameranya, Dok. Ya, acara selanjutnya untuk door prize, saya serahkan kepada Dr. Muhammad Iqbal, SPJP, dan juga Dr. Diki Tarbiki, SPJP Konsultan. Kepada Dr. Diki dan Dr. Iqbal, saya persilakan dengan segala hormat. Dr. Iqbal, suaranya belum. Kepada Dr. Iqbal dan juga Dr. Kiki, dipersilakan, Dok. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Dokter. Ya, jelas. Kami dari mengumumkan beberapa door prize, ya, ada 2 door prize. Yang pertama adalah free untuk mengikuti acara INAHRS selanjutnya, dan satu lagi hadiah selanjutnya adalah habis 1 tera, ya. Boleh slide? Ya, pemenang pertama adalah Dr. Dewi Kalista, ya, dengan email kalistaseminar@gmail.com. Itu berhak mendapatkan free registrasi INAHRS Annual Scientific Meeting pada 2021. Selamat ke Dr. Dewi Kalista. Selanjutnya, Dr. Ahmad Hidayat, ya, dengan email dayat3108@gmail.com, juga mendapatkan free registrasi dari INAHRS Annual Scientific Meeting di 2021. Selanjutnya, Dr. Yosafat Hasiholan Martin Gultom dengan alamat email gultom.yosafat@gmail.com, sama juga mendapatkan free registrasi dari INAHRS Annual Scientific Meeting 2021. Selanjutnya, selanjutnya Dr. Nikita Pratama dengan alamat email nikitapratama99@gmail.com juga mendapatkan free registrasi INAHRS Annual Scientific Meeting 2021. Selanjutnya. Juga Dr. Blesdova F.A. Huta Barat
alamat email blast14.tutabarat@gmail.com, juga mendapatkan registrasi gratis INAHRS. Ya, ini selanjutnya mendapatkan hard disk 1 tera Dr. Aruman Yudanto ABM dengan alamat email arumanmd@yahoo.com. Dr. Faizin mendapatkan juga hard disk 1 tera dengan alamat email drfaizinjp@gmail.com. Dr. Bragmandaru Adi Baskara dengan alamat email bragmandarubaskara@gmail.com juga sama mendapatkan hard disk 1 tera. Ya, Dr. Pierre Octavian Rehiara dengan alamat email pierreoctavianrehiara@gmail.com sama juga mendapatkan hard disk 1 tera. Ya, terakhir Dr. Rahmat Ramdhani, alamat email rahmatramadan@gmail.com juga mendapatkan hard disk 1 tera. Iya, terima kasih. Kembalikan ke Dr. Farah. Nggak bisa nih. Farah. Dokter Farah. Dokter Farah ada. Host. Host. Dokter Farah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Diki. Kami ucapkan selamat kepada para peserta yang sudah mendapatkan door prize di acara webinar series INAHRS 2020. Untuk acara selanjutnya kita masuk di acara photo session. Kepada seluruh panelis dan seluruh member INAHRS untuk menyalakan kameranya, Dok. Ya, kita mulai foto sessionnya. 1, 2, 3. Kita ulang sekali lagi, Dok. Kita mulai foto session yang kedua. 1, 2, 3. Baik, foto session sudah selesai. Dengan berakhirnya foto session pada malam hari ini di acara closing ceremony webinar series INAHRS 2020, maka berakhirlah webinar series INAHRS 2020 ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh speaker dan moderator yang sudah memberikan ilmu dan juga pengalaman yang tidak tergantikan. Terima kasih kepada sponsor, Kalbe, Medtronic, Pfizer, Bayer, Ebert, Tawada, Biotronik, Transmedic, Johnson, Lifetech, dan Boston. Terima kasih kepada seluruh panitia. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan dalam memimpin acara webinar series INAHRS 2020. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di INAHRS 2021. Ya, terima kasih Terima dan kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu.
Sehat semuanya. Makasih Dr. Ini baru laptop Pak ya. Ya, semua. Yang nggak pakai virtual background itu berarti pakai Mac gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya.